Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Ayuh, kau berkelahi dari sana. Kau bikin aku emosi. Kenapa kau tidak percaya kepada saya? Semua akan berantem kalau seperti ini caranya. Lalu bagaimana? Saudara-saudari yang terkasih, saya sedang berada di salah satu penginapan di komplek Goa Maria Kerep Ambarawa, dan di situ tinggal jalan kaki sedikit. Tadi pagi 4:30 saya sudah berdoa sowan menghadap Bunda Maria, dan setelah itu juga menghadap sowan mohon restu pendiri wanita Katolik Ibu Sulastri yang dimakamkan di situ juga. Saudara-saudari yang terkasih, banyak keributan, banyak perkelahian, banyak orang tersinggung di jalanan. Kalau kita lihat, dikit-dikit sekarang motor kesenggol dengan mobil dikit, marah, berantem. Tidak mau ada yang ngalah, semuanya mau menangnya sendiri. Berantem, ketegangan. Itu kemudian karena apa? Gengsi. Karena apa? Ingin menangnya sendiri. Egonya hanya berjalan, egoismenya dan egosentrismenya. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menunjukkan bagaimana Dia selalu dekat dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu sangat dalam. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang adalah Tuhan, dengan Bapanya sendiri, Dia mengerjakan karya-karya Bapa. Sekali lagi ini masalah Tritunggal, 3 pribadi dan 1 esensi. Maka semuanya sebetulnya hanya satu, yaitu Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tetapi dalam perjuangan Yesus di dunia ini, sudah mulai dekat dengan pekan suci. Bacaan dari Injil Yohanes menunjukkan bahwa Yesus tidak gentar menghadapi penyalibannya. Dia mengatakan Injil hari ini adalah, aku tidak butuh hormat dan kesaksian dari manusia. Kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu percaya kepada Bapa. Yohanes Pembaptis sudah memberi kabar tentang aku, tentang kebenaran, tetapi kamu juga tidak percaya. Lalu siapa yang kamu percayai? Bahwa ketahuilah, apa yang telah diberikan oleh Bapa kepada anak, di situ anak akan mempertanggungjawabkannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus semakin keras untuk menyatakan, mengkritik bahwa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada dirinya. Mereka percaya kepada kitab suci, mereka percaya kepada nabi-nabi dan apa yang telah diramalkan. Tetapi mereka tidak percaya akan isi ramalan itu, tidak percaya bahwa Yesuslah Mesias. Maka mereka tentu akan menyingkirkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kepribadian seperti Yesus menonjol di dalam kehidupan sehari-hari, Yesus selalu mengatakan, aku tidak takut, aku tidak haus pujian, aku tidak butuh saksi dari manusia, dari dunia ini. Maka dia ingin menunjukkan bahwa relasi dengan Bapa itu menjadi hal yang utama. Kalaupun dalam hidup sehari-hari kita menjadi ketakutan, kita karena apa? Karena kita butuh diterima, butuh ada orang saksi yang menunjukkan kita benar, kita baik, kita dinilai positif dalam masyarakat. Tetapi ketika ada satu dari diri kita atau keluarga kita yang sudah mulai bingung, sudah mulai ragu-ragu, karena apa? Karena ternyata dia merasa ada yang kurang dalam dirinya, dalam keluarganya. Ketakutan kekurangan itu diketahui oleh publik, menjadi malu, mempermalukan keluarga, mempermalukan nama baik saya. Maka saya kadang menjadi marah, menjadi tidak terima.
Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat ada satu keluarga yang anaknya mendapatkan pengalaman yang tidak pantas, pengalaman yang mungkin kalau terbuka mempermalukan keluarga. Maka orang tua berusaha menolak, menutupi pengalaman itu supaya tidak kesebar kemana-mana, supaya orang tidak mendengar atau melihat kabar bahwa anaknya itu mengalami pengalaman yang negatif. Dia mulai menceritakan hal-hal yang positif dari anak-anaknya. Kemudian akhirnya dia selalu merasa, Romo, muka saya nanti mau ditaruh di mana kalau fakta tentang anak saya ini nanti terkuak, tersebar. Bagaimana saya malunya kalau seperti ini? Bagaimana kalau anak saya dinilai negatif di tengah masyarakat? Mungkin anak saya mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya siap menghadapi. Tetapi sebagai orang tua, saya merasa malu. Saya merasa tidak bisa menerima. Saudara-saudari yang terkasih, harga diri, malu, pujian di sisi lain, kemudian juga dianggap positif, dianggap hebat di sisi lain, itu yang kadang membuat ketegangan kita di dunia ini. Yesus ingin menunjukkan, aku tidak malu kalaupun aku direndahkan. Aku tidak butuh kesaksian dari orang-orang itu, tetapi aku ingin melaksanakan kehendak Bapa. Maka mari kita mempunyai prinsip, tidak usah takut dan malu bercerita-cerita untuk menutupi kebohongan fakta dari keluarga kita. Kemudian akhirnya kita ingin dihormati, diberi tepuk tangan. Akhirnya apa? Kenyataan yang harus dihadapi oleh keluarga kita, oleh anak kita, kadang-kadang menjadi tidak terselesaikan dengan baik, tidak terpecahkan dengan sempurna, karena kita ingin menutup-nutupi. Kita tidak membawa kepada Tuhan, tetapi ingin menyimpan, dan akhirnya nanti akan menjadi bola liar atau akan menjadi bom waktu ketika tidak tahan anak-anak keluarga kita, kemudian akhirnya meledak menjadi orang yang pemberontak, dan akhirnya orang-orang lain pun akan mengetahui semuanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun diri kita apa adanya di hadapan Allah, otentik di hadapan Allah, sehingga kita tidak perlu malu kalau menghadapi segala kekurangan-kekurangan kita. Justru kekurangan kita bawa kepada Tuhan. Kita mohon dikuatkan, kita mohon dipecahkan masalah-masalah kita. Dan akhirnya seperti orang sakit yang minta mukjizat penyembuhan Tuhan, kita pun datang sebagai orang sakit, mohon disembuhkan, agar kita di dalam Paskah nanti bisa mengenangkan Yesus yang bangkit di dalam kesembuhan rohani kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.